tidak bekerja lagi. Yang beda apa gak? Yang beda jelas adalah tidak ada pemasukan. Kan dibayar, tetap dibayar. Iya. Uangnya tuh nggak enak rasanya menurut gue. Kalau aku enak aja. Apa? Ya kawan-kawannya yang datang pun juga bawanya Ganepo, kali yang habis itu Karak kalian nih, Sanjay. Saya bilang kau. Sohibil. Syabel Kongko, kembali lagi Syabel Kongko. Kali ini kita tag-nya di minggu selanjutnya ya. Minggu selanjutnya, cuman ya Pas baju sama gitu kan. kebetulan emang lagi jarang nyuci. Betul. Hari jangan terus sekarang baju kita ini nih. Bel, kau gantikan Ismu kan? Iya. Ismu yang udah dipecat? Iya. Ismu Ya, dipecat? agak kurang. Pecat ya? Agak kurang attitude-nya. Dia suka ngatur-ngatur. Iya, betul. Sok-sok bos. Minum, Kak. Kau biasa man? Arif kah? Kita kedatangan Gegana Agung Putra. Gegana Agung Putra, kawan-kawan. Seorang komika Komika lokal bukan baru, olahraga. kepala keluarga juga. Dan sekarang dia di podcast. Sekarang dia di podcast. Sekarang dia di podcast. Aku bingung mau cari apa. Gimana kak? Apa? Sehat kak? Alhamdulillah sehat. Syabel Kongko. Syabel Kongko gak? Ini kontennya apa namanya? Junior ya? Joinnya segmennya Syabel Kongko. Ngobrol nggak jelas aja. Kalau yang kemarin sama Isan dalam ruangan itu? Itu juga ini karena waktu itu hujan. Oh gitu. Hujan, jadi pindah ke dalam kan. Ini sebenarnya kalau hujan lagi dalam lagi nih kan. Oke. Tadi harusnya Jangan sampai hujan. Jangan sampai hujan. itu. Alhamdulillah dikasih rezeki. Dikasih Kerah. rezeki. Kukira nggak jadi tadi itu. Jadi Iya. gimana kak sekarang apa kegiatan yang dilakukan di dunia ini? Hari-harian itu lebih sering sekarang ngurus anak. Ngurus sana. Ngurus anak menjadi bapak rumah tangga. Oke. Lebih intens lah sama anak ya kan? Yes. Udah berapa lama tuh gak? Aku itu kan kemarin kerja karyawan ya. Jadi karyawan yang kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi sudah 6 tahun dan ternyata setelah pikir-pikir kok kayaknya hidup ini terlalu sempit kalau cuma jadi karyawan. Jadi kita melepaskan diri dari belenggu karyawan itu, jadilah bapak rumah tangga. Jadi bapak rumah. Setelah selama 6 tahun mengeruk duit perusahaan ya, tentunya. Cukup membosankan jadi budak korporat. Kayaknya ada cukup lah nih. Cukup pengalaman cukup. Pengalaman cukup. Gimana kan setelah ini tidak bekerja lagi? Tidak bekerja lagi. Yang beda apa gak? Yang beda jelas adalah tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan bulanan. Tetangga mau yang ngomong nggak? Enggak, Mas. Oh, tetangga nanya, tetangga nanya. Enggak kerja kan? Terus Kerja di rumah. Biasanya ada yang lebih halus. Apa tuh? Libur kak. Oh, ya, awalnya gitu. Iya, Awalnya kan? gitu, libur. Libur kak. Ada waktu itu di masjid, dia sampai nanya, mungkin kan karena sering ngeliat aku di rumah kan. Banyak cuti sekarang. Banyak Ya, cuti sekarang. 300 berapa hari bang? Iya, sekarang udah kerja di rumah aku. Jadi bapak WFH. WFH. Alah, aku nggak tahu aja. Tapi dia nggak ngomong kan. Iya, kayak gitulah kira-kira sehari-hari. Tapi kan ini juga ini stand up comedian juga. Stand up komedian. Senior aku. Yeay. Sama-sama aku Gil. Ya. Enggak, tahun Komik berapa tua Kak? semua nih. 2012. Udah 10. Wah, tahun ini 11 tahun di dunia stand up comedy. Wah, 2011. Awal stand up 2000 berapa gak? Mei 2012. Mei 2012 tuh di Maret 2012 di Win. Kami buat komunitas kan dulu di Win. Win Suska ya? Iya, dan diturunkan terus ke junior-junior kan. Nah, Sampai ke Ismu, komunitasnya tutup. Memang bangsat emang. betul. Ismu kok yang nggak tahu Ismu yang host di sini kemarin tuh. Jadi sebelum ini tutup, Ismu kita tutup dulu. Bagus itu, cocok. Jadi kalau mau tahu Ismu siapa, tonton episode-episode sebelumnya. Awal-awal. Sampai habis. Iya. Nonton sampai habis, like juga. Iya. Betul. Mak promo nggak lihat ini semua dia. Saya pertama kali kah? Stand up pertama kali di Win. Di Win. Karena kami buat komunitas di Win dulu. Kenapa tuh memutuskan tuh stand up? Ada yang ngajak atau gimana? Iya. Ada yang ngajak yang jelas. Terus? Jadi kami buat komunitas itu ada yang ngajak senior-senior. Kenapa aku mau ikut? Kan diajak tentu aku punya pilihan kan. Aku ikut atau enggak. Karena dulu waktu presentasi di kampus. Jadi kampus itu kan sering presentasi kan. Tugas kelompok presentasi. Aku tuh bagian presentasi. Aku
Aku nggak mau bagian yang hanya bayar fotokopi, aku nggak mau buat, aku malas. Aku cuma mau aku cuma mau presentasi. Ya. Karena menurutku kemampuanku satu-satunya itu tukang cerita. Jadi aku cuma mau presentasi. Dari situlah, dari setiap presentasi itu kalau ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab dengan komedi. Aku lari-larikan, aku bercanda-bercandain kayak gitu. Nah, itu awalnya aku merasa kayaknya aku bisa gitu. Nah, dari situlah aku merasa coba-cobalah. Berangkat dari situ akhirnya mau. Open mic pertama lah. Open mic pertama, ruangan AC, berkeringat. Aku tahu perasaannya tuh. Rasanya gimana? Tapi stand up UIN tuh termasuk komunitas aktif pertama. Ya. Kampus yang paling. Oh, berarti UIN tuh komunitas stand up pertama kampus ya? Yap. Dari sekian. Sebelumnya ada UNRI tapi nggak sesolid. Komunitas Pekanbaru itu kan 2011 bulan November. Ya. Komunitas UIN itu 2012 bulan Maret. Artinya Desember, Januari, Februari, Maret. Cuma selisih 4 bulan dari komunitas Pekanbarunya. Oh, berarti komunitas Pekanbaru baru UIN. Baru UIN. 4 bulan setelah itu baru UIN ya? 4 bulan. Rame terus. Ya 2012 Makan stand up siang. masih ininya kan? Wah, lagi tinggi-tingginya. Gawatnya stand up tuh. Gawat. Mewah lah pokoknya stand up dulu. Mewah. Kami pernah jual tiket 100.000. SPBU ya? Ya. 100.000, 1.000 penonton. Wah, gokil ya itu. Mandi duit. Memecahkan rekor Nasional. se-Indonesia. Belum pernah tahun segitu ada acara itu di daerah-daerah masih jual tiket stand up harga-harga 25, 20, 15. Kami jual 100.000 di hotel bintang 5. Nah, aku sempat dapat cerita yang Panji itu 1.000 penonton juga kan? Panji nggak 1.000. Panji Nggak itu Grand Central ya tahun segitu. Bukan apa namanya, Pak? Apa ya yang dekat MP itu? Genzuri. Nggak Nggak sampai 1.000. 500. Tapi apa? Full house. Penuh. Memang kapasitasnya nggak 1.000 memang kapasitasnya. Itu zaman-zaman aku sering stand up lah. Habis itu nikah udah mulai jarang sampai sekarang. Sekarang udah resign. Ya mau dicoba lagi. Dia nyoba karena Cari peluang. Dia nyoba karena nggak ada kerja lagi. Suntuk di rumah. Anak tidur ngapain ya? Aku ingat hari pertama aku resign dari kantor. Udah resign, Pak? Aku udah lama. Oh ya, terus. Udah lama. Jadi inilah kerjaan bebas aku. Iya, freelance. Atau bahasa Indonesianya serabutan. Lebih banyak sekarang ngetes kasur di kos sih. Tahanannya tuh. Kuat nggak nih ya? Agak Kuat nggak 14 nih ya? jam gitu. Hari pertama aku resign tuh aku ingat tuh, pergi ke kantor. Ngapain? Apa namanya? Lupa kalau udah resign. Masih cek kok nggak mau begini kan. Masih kerja anjing, masih siap-siap dia udah nganggur lah. Tengok meja udah ada orang yang ngisi kan. Siapa nih? Terus stand up pertama tuh gimana kah? Stand up pertama di UIN. Di UIN enggak hasilnya. Ya kayak pada umumnya. Pada aja. umumnya. Pada umumnya sebenarnya tidak lucu. Mencoba lucu tapi ya gitulah. Mulai dapat lah stand up, mulai dapat hawa tuh udah berapa lama open mic gitu. Open mic ke jadi gini, pertama kali stand up itu memang materi itu kan banyak kan? Ya. Sekali apa itu kan nggak cuma satu. Ya. Dari 10 titik yang harusnya mendapatkan tawa tuh dapat 2, 3. Ya. Jadi tingkat keberhasilan masih rendah. Pelan-pelan tuh naikin terus. Jadi dimulai dari rendah sampai ke yang puncaknya ya di apa itu event-event spesial. Bukan spesial apa namanya, Pak? Yang kayak gitu, kayak SPBU itu. Show. Sun. Oh, SPBU itu Sun dulu ya? Ya, jatuhnya stand up Jatuh night Sun. lah. Stand up ulang tahun juga waktu itu ya? Enggak, Desember itu apa acara bayar hutang. Karena dulu tuh tonton berapa ya kayak? Tahun 2012 itu 1 tahun tuh bisa lebih dari 3 kali event. aku ceritain ya. Nah. Udah kan tadi stand up Pekanbaru itu 2011 November. Ya. Sun 1-nya itu Februari 2012. 12. Iya kan? Sun 1 Pekanbaru pertama kali Sun 2012 bulan Februari. November tuh sorry bulan apa Wak? Yang Sun 4 November sih ingatku. Ya. November itu Di 12 juga kan? Di 12 sudah 4. Jadi setahun itu 4 kali, keempatnya di hotel. Dan sold out semua tiketnya. Yang keempat ini gagal. Yang keempat gagal. Karena siang. Ingat kali aku tuh gara-gara kelewang bangsat. Ya. Oh iya. Jadi nggak bisa malam kami. 2012 ke Kelewang. Gagal, ngutang banyak. Sama si Grand Central, sama semua pengisi acara lah ngutang banyak. Di Desember kami buat SPBU itu yang 1.000 tiket. Di situ bayarnya? Di situ bayarnya. Tapi berlipat-lipat kan? Berlipat-lipat alhamdulillah. Lebih tuh. 2012. Ini tuh aku pasti komentar-komentar lain iri deh. Ya, bisa jadi. Iri. Lihat Mana lagi yang dapat profit besar kan? Aku pertama kali dapat honor dari Stand up yang gitu ya. Iya benar. Acara itu.
Aku nggak lambat selesai kuliah kan gara-gara stand up. Berapa tahun kuliah? 5 tahun. 5 tahun. Masih wajar lah. Telat 1 semester. Satu semester. Tapi lulus lah. Alhamdulillah. Bil. Berapa semester, Bil? 13. Lulus, Pak? Enggak. Masih kamu ceritanya. Itulah. Wah, duduk sini lah, Pak. Biar ada tanya, Pak. Berarti di sana adalah job. Ada job, alhamdulillah. Nah, panggung paling pahit ngejob kan mana tuh, Ga? Panggung paling aneh. Nah, Yang harusnya tuh nggak ada stand up, anjing ngapain stand up ada di sana gitu. Iya. Aku pernah stand up di acara gerak jalan. Wah, anjing gak tuh? Nggak jalan. stand up-nya sambil ngikutin yang jalan. Enggak kan, jadi gerak jalan itu setelah gerak jalan kan ngumpul biasa bagi-bagi door prize kan. Di situ. Oh. Bayangkan lah tuh perut aku rasanya lambung gua mau pecah. Susah kita nggak ngelihat Iya, campur dari berbagai usia dan nggak fokus. Betul. Dia fokus ke door prize. Iya, betul. Dia fokus Ngapain ke door prize. Dia lebih dengerin nama yang di door prize itu daripada materi Ga. Iya, aku pernah tuh stand up di acara. Tapi mau nggak mau tetap di ini kan selesai. Iya, diselesaikan dan rasanya kan tetap dibayar. Iya. Uangnya tuh nggak enak rasanya menurutku. Kalau aku enak aja. Kalau dibelikan makanan ya makanan enak, Iya, itu kan pasti nerima gitu, itu. karena udah punya keluarga kan. Iya. Betul. Mau. Enggak juga, Bil, tadi tuh gitu juga. Aku masa bodoh. Yang penting udah tunaikan tugas, dah selesai tuh. Tapi pernah yang ngebom tapi dibayar. Pernah. Apa rasanya? Aku ini stand up Di mana tuh, di mana? Di Jalan Durian waktu itu. Stand up di Runian tetangga. Reunian. Dia dulu bertetangga. Komplek gitulah ya. Iya, bertetangga tahun-tahun 80-an gitu. Terus dia ngadain reunian Iya, tetangga. oke. Di Tanah Lapang. Outdoor berarti. Outdoor. Di belakangnya panggung organ. Aduh. Nah, aku stand up di tengah tuh. Aduh. Penontonnya Di bawah panggung. iya di bawah panggung, karena nggak mungkin di atas kan, kejauhan. Iya. Kejauhan. Terus ini penontonnya bapak-bapak 60-70 tahun. Ya, orang reuni kan. Aku lagi stand up, ada bapak tang, janganlah ganggu acara kami. Acara kau, aku bilang. Pakai IO berarti itu ya. Iya. IO-nya itu. Tapi aku terima aja tuh duitnya. Iya. Syukurnya dibayar. Syukurnya dibayar. Aku acara stand up paling gak enak di mana tuh? Tapi dibayar. Oh, aku pernah ditawarin jadi MC di tahun baru. MC tahun Malam baru. tahun baru di kafe gitulah. Udah standby ini. Nunggu dari jam 8. Acaranya jam 12. Udah mau deket jam 12. Ternyata bukan aku MC-nya. Gimana itu? Aku ngapain di sini? Tapi ada hikmahnya. Aku makan. Oh, iya. Ujung-ujungnya dibayar juga. Syukurnya dibayar. Hah? Tapi tetap dibayar. Dibayar full. Anjing. Tapi bukan Agak waktu sebulan setelahnya lah. Tapi bukan waktu MC-nya jadinya. Iya, aku Duduk aja jadinya. Datang dibayar tapi. jadi ada miskom Stand up. gitu lah. Ika kemarin kerja di mana sih, Kak? Di Perawang, nama perusahaan atau apa nih? Nggak usah sebut nama perusahaan. Di Perawang dia. Perawang. Kan bukan baru sejam lah dari Itu jabatan apa tuh posisi? kalau jabatan aku tuh karyawan biasa aja, standar lah. Cuman aku punya anggota kalau kayak di vendor lah. Vendor. Aku punya anggota vendorku tuh anggota ada 8 orang kelola. Aku ngelola kebun buah Buah ya. kebun buah 20 hektar di situ. Jadi 8 orang tuh lah yang ku atur. Jadi honor selama bekerja tuh buah itulah gak? Iya, buah juga. Tapi ada duit juga, Pak. Bulannya. Keluarga. Dibayar jagung ya bulan. Jagung 3 kilo. Jambu, jagung. Kayak gitu. Sekali seminggu pula tuh. Rajin panen jambu sekali seminggu. Minggu depan kami janji beras. Gak ada padi. Udah banyak lah berarti Kak keresahan ini. Kekesalan-kekesalan tempat kerja gitu-gitu. Banyak. ya? Cuman aku nggak terlalu nggak catat Nggak catat, yang kayak gitu. Karena waktu itu kan memang habis waktu di sana aja. Jadi nggak terlalu tercatat yang kayak gitu. Berarti waktu itu pulang balik atau kemana tuh? Kalau ke Perawangnya, jadi sebelum pandemi kan aku kerja ada 6 tahun. 6 tahun itu mulai sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pulang balik pakai bus disediain. Setelah pandemi nggak disediain bus lagi. Jadi pulang balik pakai motor. Masuk angin. Kemarin Nega sempat kecelakaan kan, Kak? Iya. Itu pulang balik kerja itu? Iya, Pulang kerja? Iya. Itu kemana kejadiannya tuh? Pergi kerja. Pagi berarti ya? Enggak, aku pergi sore waktu itu. Gimana ceritanya kok bisa? Kepleset, ada lobang, jadi aku menghindari lobang.
rem motorku itu, rem kakinya nggak pakem. Yang pakem cuma rem depan. Ini harusnya udah servis nih, cuman aku masih tunda-tunda. Pernah nggak kayak gitu kan, nunda-nunda? Iya. Nah, itulah jawabannya. Itulah dia. Jadi aku ngerem menghindari itu, refleksnya pakai rem depan karena aku rem kaki aku udah nggak pakem kan. Pleset, jatuh, membentur sini patah. Kok nggak coba nahan pakai kaki? Bannya tuh kayak ini pakai ini Pak, pakai ini bunyi itu apa guna mesinnya bunyi. aduh jadi sepeda racing ya dulu. Jatuh ke kantor. Berarti dari situ langsung balik lagi berarti? Balik ke mes. Balik ke mes. Malam itu nggak ada terasa, maksudnya hanya kupik kan dijahit kan, karena robek 11 jahitan dirobek. Setelah pulang ke mes pulangnya. Aku kira selesai itu asal goreng itu dari sampai jahit-jahit aja. Pas mau makan kan teman-teman bawain makanan banyak Pas mau makan buka mulut nggak bisa, sendok ini susah masuk. Wah, nggak betul nih. Buat tidur, besok pagi baru ke rumah sakit. Baru pulang ke Pekanbaru, bawa ke rumah sakit di ronsen. Oh ya patah. Ya kawan-kawan yang datang pun juga bawanya Ganepo, Karkale yang habis itu Karkale nih, Sanjay, Balado pula. Itu ini Kak, berarti orang kantor tahu semua ya? Orang kantor tahu ya. Ada nggak supervisor ngomong masa sakit? Mana loyalitasnya? Mana loyalitas aja? Itu banyak di Instagram, di semuanya sekarang. Fikri Skoy itu. Iya, anjing kali itu. Tapi biasanya tuh ada salam tempel tuh. Enggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, ngapain? Kan aku digaji tiap bulan. Orang kantor kok yang ngarap dari kok. Anjir. Maksud saya nggak ngasih. Ini kan sekarang nggak kerja lagi. Udah jadi bapak rumah tangga. Sekarang rencananya mau fokus stand up juga kan? Fokus enggak, aku buat apa namanya usaha jasa layanan, menyusun strategi komunikasi untuk brand. Iya, aku ngerjain beberapa klien sekarang buatin, sebenarnya sama-sama dari buat, tapi aku nggak ke komedinya, aku pengen kontennya itu memang mengeluarkan value dari si perusahaannya itu, dari brandnya aja, nggak komedi memang ke value aja yang gue keluarkan kontennya itu, fokusnya ke value dari brand tersebut. Nah, aku buatin itu sekarang, sama lah mirip kita. Udah berapa lama tuh? Aku resign Desember kan, dari November udah aku mulai. Dia ada jaga-jaga dulu. Udah dong. Nggak mungkin aku berani resign. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Udah mikirin. Sebelum kita lepas yang ini kan harus terpegang satu lagi kan. Terus juga Ega ini juga ini, selain stand up comedian, dia juga seorang YouTuber juga. Iya, itu salah satu apanya. Salah satu ya. Sampai sekarang masih jalan? Alhamdulillah masih ada. Masih ku buat satu-satu YouTube. Masih sering lah bikin ya? Enggak sering, cuman aku mencoba untuk tetap ada aja terus. Enggak kayak kawan kita yang satu lagi tuh. Yang mana tuh? Rifki. Oh, dia. Kita Dira. Kurasa memang kantor tuh dirubah jadi kantor YouTube. Kurasa lagi sama dia. Aktif kali YouTube-nya deh. Iya, aktif kali. Dia kemarin aku lihat story-nya. Dia pertama kali penonton Reels-nya sampai 12.000. Oh iya. Bangga kali. Bangga kali. Dari berapa paling banyak di Reels views-nya? Dikit cuman. Berapa? 28.000. 28. Itu paling dikit. Kalau paling dikit. Paling banyak. Paling banyak. Paling dikit 900. 900. Aku paling banyak. Ini tapi nggak sengaja. Aku kan suka. Jadi kan memang aku itu bukan nge-branding ya. Aku memang sayang kali sama anakku. Jadi aku sering videokan anakku itu di aktivitas sehari-harinya. Jadi aku masukin kan ke YouTube, ke IG ku. Tembus 62K. 62K cuy. Ya karena itu ini Gak? Kau tau ini gak? Sabira. Siapa tuh? Sabira Alula ya, yang itu yang anak kecil bijak gitu. Di TikTok ramai ya? Nah, kayak anak kecil gitu orang suka gitu, apalagi kalau anak kecilnya bijak gitu. Kalau aku itu kurasa formulanya itu viral itu karena soundnya. Soundnya itu ada lagu, bukan lagu, talk show-nya Vindes. Di situ dia ngewawancarain si Is Payung Teduh, X Payung Teduh, si Pusakata. Dia buat lagu instan di situ tentang anaknya, jadi aku masukin aja di situ, pakai lagu itu. Aku rasa viralnya karena lagu itu. Karena sound ya. Tapi kalau Sabira tuh memang anaknya pintar, bijak juga gitu. Kau kepikiran nggak bikin kayak gitu? Enggak, aku nggak mau ngontenin anakku. Jadi video-video yang ku upload ke IG itu memang video anak yang dari belakang, aku nggak ngeliatin muka. Aku ngejaga privasi dia, aku nggak mau nanti dia besar dia marah sama aku. Anjir lah nih orang tua, aku dijadiin konten sama dia.
Ya Jadi siapa penjaga tahu betul. itu kan pikiran kau. Iya. Siapa tahu dia pas besar kan. Senang banget. Makasih ya. Tapi kalian Lo gak ada ya, gak jadi orang aku. kalian berdua nih lah yang udah jadi ayah lah ya. Iya. Seru lah ya kayak punya anak kecil di rumah. Seru. Seru. Tapi capek. Sumpah capek kali. Aku baru 3 hari yang lalu, anakku demam. Ih capek tuh. Rewel malam kan? Rewel kali. Wah. Panasnya 40 koma. Panik aku. Bahaya tuh, Pak. Aku 2 hari, 2 hari nggak cuman bisa kerja. ngurusin dia aja. 2 hari aku cuma tidur sejam. Itu pun Iya, nggak iya, tidur, cuma tidur ayam aja. Tidur ayam. Digendong nggak mau, disusuin nggak mau, kuajak pula kelabing nggak mau kan. Pasti nggak mau dia. Kayaknya butuh chip tuh. Butuh kakek merah. Seru, dia capek tapi seru. Iya, capek, senang, seru, tapi capek kali. Kayak kau kerja kan dari jam 7 sampai jam 5 kalau ke kantor. Tapi kalau di rumah nggak ada jamnya, Wak. Sampai Iya. dia tidur tuh lah baru kau istirahat. Betul. Wah, Selagi dia masih mau main kita harus layani terus. Layani. Kalau nggak nangis Itulah dia. kalian menikmati proses tumbuh kembang. iya, tapi itu apa kan dari sementara, nggak Sementara. selamanya. Ya, karena- Cuma beberapa tahun aja. Kita harus nikmatin itu Iya, gitu karena betul. Jangan beberapa sampai tahun terlewat. lagi kita pulang dia nggak ada di rumah dia Iya, sama dia dia pergi gitu. sama kawan. Infonya kan anak kalian nanti umur 5 tahun mau langsung masukin pesantren. Enggak usah antren sih, Pak, ya. Biar Bootcamp. Bootcamp. Aku di Dharma Yuda. Biar aku kawan sama orang Cina ya. Biar link bagus ya. Link koneksi. bagus, Iya, bagus. jejaring Itu penting. nggak apa-apa, bayar sekolahnya mahal, cuman kita ada ininya lah, ada keuntungan di sana lah. Iya, Teman kita jejaring. jadi banyak orang Koneksi. ini. Koneksi Itu kita penting. ibaratnya kita beli koneksi dengan cara kayak itu kan. Iya. Tapi ini Ega kepikiran nggak buat ini mengejar prestasi bonar? Enggak. Kenapa berat ya? Semua orang punya jalurnya masing-masing. Jalan masing-masing. Ya. Betul. Kita fokus ke jalur kita masing aja. Sendiri aja. Spesial Ben. Kapan di sana tuh spesial? Enggak tahu. Enggak usah enggak usah ditarget-target. dipatokin lah ya kapan ini. Kayak harus gitu, harus dipatokin biar ngejar gitu. Tapi Kalau yang aku kerennya pribadi, Ega nikah dia stand up. Oh iya. Oh iya. Ega dia stand up. Karena aku sama Bisa istriku ketemu di acara stand up. Ya, Stand itu up. tips untuk teman-teman jangan cari istri dulu. Karena kau disuruh melawak terus. Iya kah? Diharapkan jadi gini, jadi lama-lama jokes cara kita berkomedi itu terbaca sama dia polanya kan. Jadi dia kayak wah, udah lucu lagi katanya. Tapi ada hikmahnya gak? Apa Aku pacaran sama anak stand up bisa nyetir mobil jadi. Sangat internal ya. Gitu. Ya ada lah hikmahnya. Ada hikmahnya, pasti Aku ada. pacaran sama penonton stand up. Pernah? Pernah. Oh iya. Nikah. Ditinggalin. Waduh. Enggak. Apalagi? Di terakhir nih. Nah, Enggak jelas kan obrolan kita. Memang sana siapa podcast gini. iya Emang ini tujuan apa-apa, podcast santai tuh. aja, iya. Biasanya kan Deddy Kobuzer dah berilmu. Yang lucu-lucu udah ada. Kalau yang ini nggak tuh- jelas belum ada lagi kan. Kita kan tergantung apa yang masuk ke kota aja nih. Iya, yang lewat. Yang Apa yang lewat. lewat? Apa yang nggak tanya-tanya kayak gitu-gitu. Maka nggak ada bakat kami jadi wartawan gitu lah tuh. Jadi menurut Ega kasus Sambo gimana? Gila. Lain jauhnya Pak. Patah kali patah. Lewatnya situ. 2013 nih resesi jadi apa enggak? Nah, sih. Apa lagi yang hits sekarang yang viral, sedang viral? Fajar. Fajar atau lato. Ya. Nah, yang lagi di Pekanbaru yang lagi hit sekarang ini. Dishub. Hah? Oh, Parkir. parkir. Walaupun nggak belanja tetap bayar. Oh, dia buat statement seperti itu, wajib bayar walaupun tidak. Tapi sebenarnya Turun dari motor bayar. iya kan betul juga kan motor kan parkir kan di situ. Nah, gimana kalau misalnya kita berdua nih, aku bawa motor, abang turun, Darip turun belanja kan, nah aku kayak mana nih? Aku nggak turun motor nih, aku standby di motor tuh bayar atau enggak? Enggak tahu Kan kok. motornya nggak dijaga, nggak bayar. Enggak bayar harusnya enggak. kan? Di harusnya tapi ada yang meresahkan, ini nggak semuanya. Di Indomaret dekat rumahku tuh dia kayak suami istri sama anaknya dibawa untuk jaga parkir. Anaknya tuh masih sebesar-besar apa nih lah.
Mundur-mundurnya anak aku. Gempeng aku. Meletus tuh. Apa nih? Meletus sudah tuh. lebih Meletus juga. kayak gepeng tapi jadinya. Bukan gepeng itu gembel yang mengemis maksud aku. Iya dia memasang style tukang parkir seperti itu. Yang pakai rompi parkir cuma bapaknya atau ibunya, tapi dua anaknya tuh rambutnya lusuh, pirang, kucel, Rokok. enggak ada. Tapi kayak gitu, jadi kayak nggak jualan parkir, kok jualan sih? Lebih ke jualan rasa iba jadinya. Iya. Kok jadi kayak salah konsep atau ini konsep baru parkir 2023 gue. Karena ini menurut aku parkir tuh terlalu banyak sih itu. Iya. Setiap tempat ada parkir. Aku pernah nih buat 20.000. Cari barang nih ke toko-toko, nggak ada. Parkir bayar terus. Habis 20.000-nya. Sisa 2.000. Nggak jadi, barang nggak dapat. Udah habis habis. di parkir. Tapi aku paling serunya tuh ngerjain tukang parkir. Biasanya Aku ambil lagi ya. Gas. parkiran panjang tuh kan. Ada di ujung sana ada yang keluar. Ah, Aku tahu, mau keluar tahu. juga. Pelan-pelan. Aku lihat kan. Dia lari. Wop. Ngejar kita gitu kan. Ini ngelak. menurut aku ini aja sih sebenarnya. Ngapain kesal kalau nggak mau bayar, bilang aja kan. Cok bang gitu. Atau lihat lu bang. Cok. Main kejar Aku sih gitu. Jadi inilah kah untuk tukang parkir bukan baru, satu kata untuk tukang parkir bukan baru kah? Bantu-bantu kalau mengambil duit tuh mau dikasih, tapi bantu-bantu. Bantu-bantu. Jangan cuma ambil duitnya aja. Ya, bantu-bantu. Ya kalimat. Satu kalimat. Makasih. Makasih. Ketemu lagi nih. Kongko. Sampai tunggu Sohibul Kongko. episode selanjutnya. Terima kasih sudah mengundang. Set.